Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Pratama, absen 13, kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan membuat video yang mengenai otak dan sel saraf atau neuron. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan otak? Otak adalah salah satu organ yang paling kompleks dalam tubuh manusia. Organ ini tersusun dari sejumlah jaringan pendukung dan miliaran sel saraf yang saling terhubung. Otak dilindungi oleh lapisan pembungkus yang disebut selaput otak atau meninges dan tulang tengkorak, serta terhubung ke saraf tulang belakang. Selanjutnya ada pengertian bagian-bagian otak dan fungsinya. Otak sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, otak besar atau cerebrum. Kedua, otak kecil atau cerebellum. Ketiga, batang otak atau brainstem. Yang pertama, otak besar atau cerebrum. Cerebrum merupakan bagian terbesar dari otak. Cerebrum terbagi menjadi 2 bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Belahan otak kanan berfungsi untuk mengontrol pergerakan di sisi kiri tubuh dan belahan otak kiri mengontrol gerakan di sisi kanan tubuh. Permukaan luar cerebrum disebut cerebral cortex. Bagian ini merupakan area otak di mana sel saraf membuat koneksi yang disebut sinaps. Sinaps merupakan sistem saraf yang mengendalikan aktivitas otak. Yang kedua, otak kecil atau cerebellum. Otak kecil terletak di bawah otak besar pada bagian belakang otak, tepatnya di bawah lobus occipital. Sama seperti otak besar, otak kecil juga memiliki 2 belahan. Otak kecil bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Bagian otak ini juga berperan dalam mengendalikan gerakan halus, seperti menulis dan melukis. Ketiga, batang otak atau brainstem. Batang otak adalah seikat jaringan saraf di dasar otak. Fungsinya sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang, serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak batang. Otak batang terdiri dari 3 struktur utama, yakni otak tengah, pons, dan medula oblongata. Otak tengah adalah pusat pengatur gerakan otot mata, sedangkan pons terlibat dalam koordinasi gerakan mata dan otot wajah, pendengaran, dan keseimbangan. Dan ini adalah gambar keseluruhan bagian otak manusia. Bagian dalam cerebrum mengandung sel-sel saraf berselubung atau myelin yang berperan dalam menyampaikan informasi antara otak dan saraf tulang belakang. Otak besar dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Lobus frontal atau bagian depan yang mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian. Bagian otak ini juga berperan dalam fungsi intelektual seperti proses berpikir, penalaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan perencanaan. 2. Lobus parietal atau atas yang mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Lobus ini juga mengendalikan orientasi spasial atau pemahaman tentang ukuran, bentuk, dan arah. 3. Lobus temporal atau samping yang mengendalikan indera pendengaran, ingatan, dan emosi. Lobus temporal kiri juga berperan dalam fungsi bicara. 4. Lobus occipital atau belakang yang mengendalikan fungsi penglihatan. Berikutnya otak kecil. Otak kecil terletak di bawah otak besar pada bagian belakang otak, di bawah lobus occipital. Sama seperti otak besar, otak kecil juga memiliki 2 belahan. Otak kecil bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Bagian otak ini juga berperan dalam mengendalikan motorik halus, seperti menulis dan melukis.
Koordinasi tangan dan kaki. Otak kecil atau otak bagian belakang ini berfungsi dalam keseimbangan tubuh, postur, dan pemerataan fungsi otak kiri dan kanan atau equilibrium. Yang terakhir, batang otak. Otak tengah atau mesencephalon adalah struktur yang sangat kompleks karena terdiri dari berbagai kelompok neuron, jalur saraf, dan lain-lainnya. Fungsi otak tengah adalah untuk mengatur pergerakan mata, memproses informasi visual dan suara yang diterima oleh otak. Pons merupakan bagian terbesar dari batang otak yang terletak di bawah otak tengah. Pons merupakan kumpulan dari saraf yang menghubungkan berbagai bagian otak dan terdapat ujung awal saraf kranial. Saraf kranial adalah saraf yang berperan dalam pergerakan wajah dan mengantarkan informasi sensori ke otak. Medula oblongata. Medula oblongata merupakan bagian otak yang terletak paling bawah, yaitu bagian otak yang bertemu dengan sumsum tulang belakang. Medula oblongata berfungsi sebagai pusat pengaturan aktivitas tubuh termasuk mengalirkan darah, kadar oksigen, serta fungsi jantung dan paru-paru. Untuk pembahasan selanjutnya adalah pengertian sel saraf atau neuron. Sel saraf atau neuron merupakan satuan kerja utama dari sistem saraf yang berfungsi mengantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsang. Jutaan sel saraf ini membentuk suatu sistem saraf. Neuron adalah komponen utama jaringan saraf pada semua hewan kecuali spons dan plakozoa. Selanjutnya bagian sel saraf dan fungsinya. Sel neuron terdiri atas beberapa bagian, yaitu 1. Dendrit, yaitu penjuluran ke arah luar badan sel yang berperan sebagai penerima sinyal atau impuls. Fungsi dendrit dalam sistem saraf adalah menerima dan membawa rangsang ke badan sel. Dalam artikel berikut ini kita akan mengenal dendrit dan macam-macam sel saraf dalam sistem saraf. 2. Badan sel, yaitu bagian utama neuron yang memiliki inti sel, berfungsi meneruskan rangsang atau impuls dari dendrit menuju akson. Di dalam badan sel terdapat nukleus, sitoplasma, mitokondria. 3. Akson atau neurit, berbentuk serabut panjang yang terdiri dari benang-benang halus atau neurofibril yang dibungkus dan dilindungi oleh selaput berwarna putih kekuningan yang disebut selubung mielin. Bagian akson menyempit yang berbatasan dengan badan sel disebut akson hilok, sedangkan ujung akson disebut terminal akson. Fungsi akson adalah meneruskan rangsang dari badan sel saraf menuju dendrit neuron lainnya atau reseptor. Ada 3 macam neuron, yaitu sensorik, motorik, dan interneuron. Dan yang paling terakhir adalah penjelasan macam-macam neuron berdasarkan fungsinya. Yang pertama, neuron sensorik adalah jenis neuron yang mengumpulkan informasi dan membantu kita merasakan rangsangan ataupun perubahan di luar. Neuron sensorik mengumpulkan informasi dari organ sensorik seperti mata, hidung, telinga, lidah, dan juga kulit. Neuron sensorik membawa informasi atau berupa neurotransmitter dari organ-organ sensorik tersebut ke otak. Yang kedua, neuron motorik adalah neuron yang berfungsi mengontrol aktivitas otot atau pergerakan tubuh. Neuron motorik membawa informasi berupa neurotransmitter dari sistem saraf pusat atau otak atau sumsum tulang belakang ke otot. Yang ketiga, interneuron adalah jenis neuron yang jumlahnya paling banyak dalam tubuh. Interneuron hanya ditemukan di sistem saraf pusat dan berfungsi menghubungkan satu neuron dengan neuron lainnya. Interneuron menyampaikan informasi dari satu neuron atau baik neuron sensorik maupun motorik ke neuron lainnya.
Selesai sudah pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.